Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabbar wa qawlul layli 'ala an-nahar tabsiratan lil absar. Ahmaduhu wa ta'ala 'ala ni'amin tatawala al-amtar wa ashkuruhu 'ala kafaratihi fadlihi al-midrar wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyil mukhtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hifadha wa tasbih kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairi ittiba'a billahi wa maqtadihi wa kutubihi tabawali. Amma ba'du. Yang menghormati Takmir Langgar Masjid Miftahul Huda dan juga semua masyarakat Desa Ampah dan teman-teman baik keseluruhan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menggerakkan hati kita untuk selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita roh, Allah masih memberikan kita nikmat yang agung, Islam dan iman, sehingga hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada di masjid ini. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengucapkan daripada Al-Quran, kita bisa tahu tata cara salat, tata cara wudu, tata cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah Allah mengumpulkan kita saat ini di tempat yang sangat agung, di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengenang, berzikir, mengingat daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua tanpa kita sadari dan tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kita sejak lahir umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kita berkumpul di sini juga untuk membasahi lisan kita, membasahi hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini sangat penting. Salatnya kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita di dalam salat kadang tidak khusyuk. Cuma kalau orang setelah salat membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah orang membaca istighfar tadi, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah
Muhammad beristighfar. Para ulama mengatakan bahwasanya istighfarnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk Nabi Muhammad, untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita begitu pentingnya, begitu agungnya istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang ada di sini pasti mempunyai masa lalu yang kelam, pasti mempunyai daripada perbuatan dosa. Cuma ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang jujur, Allah tidak peduli dengan perbuatan dosa-dosa kita. Allah menerima semua taubat kita. Allah mengampuni dosa pian semua, sebesar apapun dosa pian. Kalau pian benar-benar beristighfar, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah la yubali. Allah tidak menghiraukan itu. Allah menerima pian, Allah menerima amal ibadah pian, dan pian semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua yang hadir di sini berkat kita beristighfar kepada Allah, berkat kita salawat kepada Nabi Muhammad, berkat kita berzikir kepada Allah, kita diselamatkan dari siksa kubur, dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan izin oleh guru kita semua, Habib Umar. Sekarang yang ada di sini baik keseluruhan guru pian semua adalah Al Habib Umar, sangatnya pian bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Bapak dan Ibu diibaratkan mata rantai, diibaratkan mata rantai yang ada di bawah kerantis. Bila digerakkan di bawah, rantai di atas pun juga bakalan bergerak. Digerakkan di atas, di bawah pun juga bakalan bergerak. Jadi insya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meridhoi daripada pekerjaan kita, meminta ampun akan dosa-dosa yang kita lakukan yang terdahulu, dan kedepannya insya Allah kita semuanya bertaubat daripada perbuatan dosa-dosa kita. Dan kitab yang bakalan kita baca adalah kitab Masya Allah sangat agung, sangat berfaedah. Kalau imam-imam yang lain seperti Al-Imam Syadili bermanfaatnya di dalam pikirnya. Kalau Al-Imam Ghazali, imam-imam itu manfaatnya beda-beda. Ada yang bermanfaat di dalam karangan kitabnya, ada yang bermanfaat di dalam kitab zikirnya, ada yang bermanfaat di dalam kitab yang dikarang sebagai sholawatnya. Kalau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadani bermanfaat di dalam segala sudutnya. Dari sudut fikihnya, kitab beliau bermanfaat, barokah. Dari kitab zikirnya seperti Ratibul Haddad, Wirdul Latif karangan Imam Al-Haddad, barokah, bermanfaat sampai saat ini. Semuanya karangan beliau barokah dan bermanfaat. Dan alhamdulillah kita saat ini mau membaca sedikit demi sedikit setiap hari daripada karangan beliau. Insya Allah Allah menurunkan barokahnya kepada kita, menurunkan manfaatnya kepada kita, menurunkan barokah manfaat kepada anak dan istri kita, sebagaimana Allah menurunkan kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membaca, mari kita ngirim Fatihah terlebih dahulu kepada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tahiyyati wa mursalin wa awliya wa syuhada'i wa shalihin wa jami'il awliya bi zaman wa qurra wa naqra. Allahumma ja'al barakatan fina fi sababihim amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang kitabnya dimulai dengan bahasan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan baik, setiap amal yang baik itu disebut ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan baik itu dinamakan, dimasukkan dalam lingkup takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan daripada takwa setiap hari, takwa. Apakah itu takwa? Apakah orang yang memakai baju takwa atau orang yang pakai gamis atau semacamnya? Yang dinamakan dengan takwa itu adalah melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Secara zahir seperti apa? Salat 5 waktu dikerjakan, puasa dikerjakan, bersyahadat, apalagi zakat, naik haji bagi yang mampu. Itu adalah secara zahir. Secara batin apa? Menjaga hati kita dari perbuatan yang bisa mengeraskan hati kita. Seperti apa? Menghasut, menghibah, pokoknya semua dari perbuatan jelek daripada hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang pula untuk mempunyai prasangka dan dari hati yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang dinamakan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ para ulama memberikan pengertian. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan memberitahu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memberitahu kepada para sahabat dan kepada tabi'in, para ulama, bahwasanya saat kita melakukan daripada perintah Allah, menjauhi daripada larangannya, di dalam hati kita ada yang namanya rasa untuk mengagungkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan untuk menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan itu, sekecil apapun perbuatan baik daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya iman yang paling kecil adalah menyingkirkan batu di jalan. Ketika orang mempunyai ilmu, tahu daripada fadilah-fadilah menyingkirkan batu di jalan, beda dengan halnya orang yang tidak tahu ilmunya, yang bisa saja ditendang. Kalau orang yang mempunyai ilmu, saat menyingkirkannya ada rasa agung di dalam hatinya, melakukan daripada perintah Allah. Itu adalah hal yang kecil, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu hal yang agung, karena kita tidak tahu amal perbuatan yang baik yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada semua yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut maksudnya apa? Takut daripada siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melanggar daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa yang sepele, haqqan tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga engkau jangan mati kecuali pian semua membawa Islam dan iman. Insyaallah semua yang hadir di sini nanti mati di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan kita agar supaya selalu basah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan mulut kita ngomong daripada sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap kehidupan kita. Ucapkanlah selalu yang bermanfaat untuk hati kita, untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita pula di akhirat nanti. Karena lisan yang baik, lisan yang agung, yang digunakan lisan tersebut selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga bakalan menyesal karena ada waktu di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Apalagi seseorang yang masuk ke dalam api neraka yang selama hidupnya mulutnya, lisannya tidak digunakan untuk berzikir, untuk menyebut daripada Nabi Muhammad dan menyebut dari lafaz Allah. Itu semua kalau kita kerjakan mengangkat derajat kita di sisi Allah ke tempat yang lebih baik. Orang yang paling bertakwa di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah bagaimana Nabi Muhammad bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencontoh Nabi Muhammad, mencontoh orang yang bertakwa, kita pula dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa. Kalau kita mencontoh orang yang tidak bertakwa, kita pula pun ikut terhadap orang tersebut. Imam Ghazali berkata di dalam kitabnya Tiba Yusriku Tiba, karakter itu bisa mencuri karakter. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita juga ikut kepada kebaikan. Dan juga orang yang mencuri, orang yang minum minuman, temannya tersebut tidak baik. Maka daripada itu alhamdulillah kita mempunyai teman baik kesubuhan yang membawa kita sholat selalu berjamaah, membawa ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma ketakwaan yang kita lakukan, kita menyebarkan ketakwaan kepada selain kita, menyebarkan keislaman, keimanan kepada teman-teman kita, agar supaya mereka semuanya masuk di dalam golongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui kepada teman-teman yang mengajak, saat teman pian ikut terhadap pian, pahalanya teman yang pian ajak, pian juga bakalan mendapatkan. Bayangkan siapa yang pertama kali mengadakan baik kesubuhan ini, pahalanya semua kembali kepada yang pertama. Maka jangan putus asa, yang masih baru ajak teman-teman pian, yang masih belum bergabung dengan pian mengajaknya, kita mendapatkan pahala sebagaimana ia melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita selalu dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempat, di masjid ia bertakwa, di kamar mandi ia bertakwa, di mana, di sepeda motor, di pasar, semuanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mengajarkan kepada kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu ada juga yang mempunyai masalah di rumahnya dengan keluarganya, masalah di dalam pekerjaannya, masalah ada di mana-mana. Cuma ketika orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih solusinya. Allah kasih jalan keluarnya. Maka ketika dia mempunyai masalah daripada rumah tangga, masalah di dalam masalah keuangan,
tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang berlipat ganda kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan rizki yang kita tidak tahu dari mana rizki itu bakalan datang kepada kita. Allah memberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'allimukumullah, engkau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapatkan saat belajar. Didapatkan ilmu laduni Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, orang yang paling bertakwa itu, Bapak dan Ibu, masih mengaku bahwasanya Nabi Muhammad belum sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada murka-murka-Mu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dengan keridhaan-Mu daripada amarah-Mu ya Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun yang seumur hidupnya mulai ia diciptakan yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, masih nantinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mengucapkan, ya Allah, Maha Suci Engkau, kami sebagai makhluk-Mu tidak pintar, tidak mengerjakan daripada perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah malaikatnya Allah yang seumur hidupnya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari melakukan dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kita berbuat dosa, jangan pernah berputus asa daripada rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berkah kita hadir di sini, semua dosa-dosa kita dihapus, hati kita dikosongkan daripada dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan amal yang baik, amal yang bisa mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum berdoa, ulun minta maaf takut ada kata-kata yang menyakiti hati biar semua ulun minta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid kita, makmurkan dengan salat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang lebih penting lagi salat subuh berjamaah. Karena ketika kita ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah subuh berjamaah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, tersubuhan. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib. Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Salatullahi ma lahat kawaki ala man khayri ma kiban najati. Hada hadis surah bismil habaib, fahasa syukru لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب. هذا هدي السورة باسم الحبايب.